Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang syirik masih terus berlanjut pembahasan kita, karena ini satu hal yang sangat penting ya. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatullahi bil istiqoni. Yang pertama kali diwajibkan bagi setiap manusia adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya, sehingga terbebas kita dari perbuatan syirik. Jangan sampai kita masih mengaku beriman kepada Allah misalnya, tapi perbuatan kita justru sebaliknya, berbuat syirik kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Iman kita yang kita takut nih, iman kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kita khawatir. Oleh karena itu kita pelajari terus masalah ketauhidan, keyakinan, akidah yang sebaik-baiknya. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar di antara bentuk-bentuknya adalah bertawakal selain kepada Allah, termasuk syirik besar. Takut ya, melebihi takut kita kepada Allah, termasuk syirik besar. Takut kepada selain Allah, itu syirik besar. Cinta juga. Ini kadang-kadang kita mencintai ya, cinta selain kepada Allah, atau cinta dalam hal keyakinan ya, selain mencintai Allah, itu pun termasuk syirik besar. Cinta al-hub, al-mahabbah, cinta kepada Allah berarti cinta yang mengharuskan adanya kesempurnaan, rasa tunduk dan taat kepada Allah semata ya. Sekali lagi, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti cinta yang mengharuskan adanya kesempurnaan, rasa tunduk dan taat dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cinta yang ikhlas sepenuhnya kepada Zat yang Maha Kuasa lagi perkasa, dan tidaklah dibenarkan untuk menyekutukan cintanya dalam hal mencintai kepada siapapun. Ya, jangan sampai cinta kita kepada seseorang, kepada benda melebihi cinta kita kepada Allah. Siapa saja yang mencintai sesuatu selain Allah sebagaimana cinta yang ia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia telah mengambil tandingan bagi Allah dalam cinta dan pengagungan, dan itu adalah bentuk kesyirikan yang sangat besar. Salah satu contoh kita ambil firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, lebih besar dari segala sesuatunya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Tidak ada yang mengalahkan cinta kita kepada Allah. Kita boleh mencintai istri kita, kita boleh mencintai anak-anak kita, orang tua kita, tapi jangan sampai melebihi cinta kita pada Allah. Contohnya seperti apa? Contoh Rasulullah SAW ya, ketika menceritakan tentang Juraij, sementara dia sedang sholat, kemudian ibunya memanggil. Ada tuh ketimpangan yang besar. Ummi au sholati, aku memenuhi panggilan ibuku atau sholatku ya. Nah, disinilah manfaat dan fungsi daripada pendapat-pendapat ulama. Jika sholat kita sudah mendekati akhir, kita teruskan sholat kita. Jika sholat kita baru beberapa saat, belum ada satu rakaat, kita penuhi panggilan ibu kita. Karena memenuhi panggilan ibu adalah tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara waktu sholat masih luas. Itu salah satu contoh ya. Kemudian ada juga kita lebih mencintai pekerjaan misalnya. Pekerjaan sangat kita cintai. Tiba-tiba azan zuhur berkumandang. Jika kita lebih mencintai pekerjaan diteruskan sampai sholat zuhur habis, maka kita lebih mencintai pekerjaan kita dibandingkan dengan Allah. Tapi
alangkah indah dan baiknya jika ketika azan berkumandang kita tinggalkan pekerjaan, ya, kita istirahat sebentar, minta waktu 10-15 menit buat mengerjakan sholat zuhur berjamaah. Berarti kita lebih mencintai Allah dari segala-galanya, dan itu yang paling benar. Kenapa porsi benar? Karena pekerjaan itu adalah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berikan. Ya, jika kita lalai dengan pekerjaan tersebut daripada mengingat Allah, maka kita termasuk kufur nikmat. Maka kita termasuk orang yang lebih mencintai pekerjaan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya sepele, tapi inilah ujian iman. Inilah ujian iman. Ada lagi contoh yang lain. Allah telah memberikan kita harta, ya. Banyak orang yang salah kaprah. Dia mencintai harta. Ini salah besar. Islam tidak melarang kita memiliki harta sebanyak-banyaknya, memiliki duit sebanyak-banyaknya, memiliki uang sebanyak-banyaknya. Tidak larang. Islam tidak melarang. Tapi yang Islam larang adalah mencintainya. Ya, mencintai harta itu yang dilarang. Cukup harta itu kita taruh di tangan, jangan kita taruh di hati. Cukup uang itu kita taruh di tangan, jangan kita taruh di hati. Kalau taruh di hati, kita pelit, sayang, cinta dengan harta. Sehingga apa? Tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau berbagi, tidak mau berzakat, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau memberikan nafkah kepada keluarga dan orang tua. Kenapa? Karena kita cinta kepada harta, takut kurang. Ini satu hal yang biasa tapi luar biasa. Hal yang kelihatannya sederhana tapi sangat besar pengaruhnya. Kalau kita lebih mencintai harta kita dibandingkan dengan Allah, na'udzubillah, Qarun, ya, manusia paling kaya di dunia ini. Makanya dalam hal ini kita jangan melihat kesuksesan itu dalam bidang materi, dalam bidang ekonomi. Karena kalau di bidang kesuksesan diukur dari ekonomi, Qarun yang paling sukses. Tidak ada konglomerat satupun yang seperti Qarun. Bayangkan saja, 70 orang hanya untuk ngangkat kunci brankasnya. Bahkan ada mengatakan 700 orang. Tuh kan luar biasa. Mana ada konglomerat sekarang yang kunci brankasnya itu dibawa sama 70 orang. Paling sukses dia. Tapi Islam bukan mengukur kesuksesan dari ekonomi. Islam mengukur kesuksesan dalam mengelola ekonomi, dalam mentasarufkan, mengelola, memanage harta tersebut menjadi bermanfaat atau tidak. Kita nih harus begitu. Jangan kita taruh harta tersebut di hati kita. Kita akan menjadi pelit. Kita letakkan harta itu di tangan kita. Insya Allah la yankusu malun bis sadaqah bal yazdad. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, harta tidak akan pernah berkurang dengan disedekahkan. Harta tidak akan pernah berkurang dengan diinfakkan. Harta tidak akan pernah berkurang jika dizakatkan. Tapi bal yazdad. Rasulullah mengatakan 3 kali, akan bertambah. Siapa yang menambahkan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hitungan cinta berkurang, tapi kalau pada hitungan keikhlasan itu terus bertambah. Ini hakikatnya. Jangan sampai cinta kita salah, ya. Jangan sampai cinta kita kepada yang lain melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas cinta kita terhadap sesuatu adalah cinta kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma sabbitna bil Islam, wa sabbitna bil iman, wa sabbitna bil tauhid, wa sabbitna bil ma'rifah, wa sabbit imanana min dari dunya wa ila daril akhirah. Ya Allah, mantapkanlah iman dan Islam kami, mantapkanlah keyakinan dan cinta kami semata-mata karena Engkau. Jangan Kau pupuskan cinta kami ini kepada Engkau, baik di dunia sampai ke negeri akhirat, insyaallah. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.